Mengapa kami ada di sini? Karena kami merasakan keprihatinan yang mendalam atas telah disebarkannya telur-telur nyamuk Walbergia pada beberapa daerah. Tentu saja hal ini cukup mengagetkan karena sebelumnya tidak ada sesuatu pemberitahuan apapun. Saya kira kami akan segera memulai press conference ini. Pertama-tama sebelum pembicara jelas saya, nyamuk Walbergia itu adalah hasil penelitian yang dilakukan di luar sana terhadap nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang bisa menularkan orang-orang yang menderita penyakit demam berdarah. Nyamuk ini menularkannya dengan jalan. Dia mengambil darah dari orang yang sakit dan kemudian dia terbang lagi, dia menghisap darah di orang lain dan orang lain itu akan tertular. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu dia bisa membawa virus demam berdarah, chikungunya, kemudian Zika dan virus. Nampaknya ada ahli-ahli yang tertarik meneliti Walbergia yang disuntikkan pada nyamuk. Kalau nyamuk yang mengandung bakteri Walbergia, maka dia diharapkan akan bisa menurunkan mobilitas maupun mortalitas penyakit demam berdarah. Lucunya demam berdarah di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu nampaknya membaik. Program-program dari Menteri Kesehatan dan Kemenkes itu cukup berhasil dengan PSN maupun 3M. Dan so far sampai sekarang kita tidak pernah kaget-kaget dengan meledaknya korban demam berdarah itu misalnya. Tapi tiba-tiba pemerintah mengadakan penyebaran nyamuk yang mengandung Walbergia yang mereka klaim akan bisa mempengaruhi nyamuk Aedes aegypti yang ada sehingga nyamuk Aedes aegypti itu nantinya tidak bisa membawa virus demam berdarah lagi. Ya, ternyata ini adalah programnya WMP atau World Mosquito Program. Jadi bukan program kita, tapi program yang walaupun non-profit, tapi dia dari luar dan mereka pengen meneliti, tapi yang diteliti adalah kita gitu. Nah ini yang membuat ketidaknyamanan menurut saya sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai rakyat yang berdaulat, kok ya diberitahu sebelumnya, dan apakah darah itu menguntungkan atau tidak. Ternyata pada tahun 2014 mereka mengadakan kerjasama dengan Universitas Gadjah untuk penelitian bersama, dan penelitian itu dilakukan di lapangan. Ternyata membuktikan bahwa memang menurunkan demam berdarah. Tetapi ada beberapa kecemasan dari beberapa ahli, misalkan ahli ekologi, ahli virus, ahli lingkungan. Ternyata mereka merasa penyebaran nyamuk itu tidak begitu saja begitu, terutama di Bali. Jadi nyamuk itu sudah disebarkan di Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, Bontang, dan hari ini disebarkan di Denpasar. Kalau jadi, mudah-mudahan tidak jadi, karena rakyat Denpasar menolak.
Jadi ini adalah programnya World Mosquito Program, meliputi dari 11 negara, yaitu Vanuatu, Indonesia, Australia, kemudian Sri Lanka, Vietnam, Kolombia, Meksiko, Fiji, kemudian Kiribati, dan Singapura. Tapi Singapura rakyatnya menolak sehingga Singapura tidak jadi. Tapi di Indonesia tidak ada yang menolak. Apakah betul rakyat kita memang menyetujui disebab virus disebab nyamuk yang mengandung bagus ya sebagai penelitian. Nah, saudara-saudara sekalian, penyebaran yang dilakukan di Pulau Jawa masih dilakukan oleh Kemenkes, tapi penyebaran yang ada di Bali direncanakan dari lembaga asing, dan saya belum apakah jadi atau tidak hari ini. Kalau jadi hari ini, ini hari ini ya, besok mulai disebarkan di Bali. Mudah-mudahan tidak jadi, karena rakyat Bali hampir semua menolak. Dan kalau menolak, memang mereka sudah tidak bisa memaksa kita. Cuma sayangnya yang sudah di Semarang maupun di kota-kota yang sudah terjadi penyebaran itu tidak ada penolakan sama sekali. Jadi dari segi kesehatan, saya adalah mantan menteri kesehatan, bahwa demam berdarah menurut saya telah terkendali dengan program-program yang dijalankan oleh Kemenkes. Kemenkes sudah berhasil dalam mengendalikan demam berdarah di Indonesia. Kita tidak menentang itu penelitian yang dilakukan di luar oleh siapapun, apakah oleh World Mosquito Program, itu adalah hak mereka untuk meneliti, tetapi kalau mereka menggunakan masyarakat kita dalam penelitian itu, seharusnya ada suatu cara-cara yang lebih transparan. Jadi jangan begitu saja disebarkan, mau nggak mau nyamuk yang begitu lebih banyak, apalagi di Bali. Di Bali itu masyarakatnya sebenarnya semedi, dan biasanya kostum tradisional di Bali itu kan biasanya terbuka. Mau nggak mau kalau disebarin jutaan nyamuk, kan nyamuk yang menggigit lebih banyak dong. Jangan membayangkan nantinya mungkin akan dimakan oleh nyamuk itu, dan kemudian nyamuk itu akan turun, tapi bukan berapa bulan lagi gitu. Tapi pasti akan melalui penggigitan nyamuk yang lebih intensif. Nah, ini adalah suatu ketidaknyamanan bagi kami, bagi rakyat Indonesia barangkali. Nanti kalau ada hal yang seperti ini, mungkin harus ada suatu tata cara atau metode bagaimana kalau rakyat itu digunakan untuk suatu penelitian. Jadi jangan saja rakyat itu dipakai sebagai prinsip perubahannya itu. Demikianlah keterangan saya singkat, nanti lebih banyak pada tanya jawab. Pak, Bu. Oh ya. Nampaknya penyebaran yang ada di Bali itu adalah konsekuensi logis dari pandemi yang telah diratifikasi oleh negeri luar negeri. Jadi pada pandemi itu kedaulatan itu ada di WHO. Apapun kalau WHO sudah oke, kalau WHO sudah mengatakan kita harus melakukannya. Maka ini juga suatu pandemi suatu hal yang perlu kita cermati bersama. Apakah kita harus mengikuti pandemi atau harus seperti mata